Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah untuk kajian Kamis sore ya, kajian Kamis sore dengan Ustaz Taufik Yahya. Ustaz, untuk kajian hari ini bertemakan dengan Ustaz kemarin tuh lupa saya. Kebanyakan judul ya apa? Yaitu temanya tentang menggapai nur mawadah ya, mawadah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz nanti 1 jam ya, Ustaz untuk tanya jawab 1 jam, setengah jam tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu nanti terakhir ditutup dengan doa yang mendoakan yang lagi sakit, terutama tadi ada titip pesan doa untuk Ibu Kusuma ya, yang sedang kritis katanya Ustaz, nanti mohon didoakan juga. Begitu aja Ustaz, untuk mempersingkat waktu silakan. Ada Ustaz dimulai. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Sama-sama kita baca salawat, yang bisa ikutin saya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aryar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kita kembali walaupun bertatap muka di Zoom, di HP masing-masing, tapi hati kita insya Allah senantiasa disatukan dengan cahaya kecintaan kepada keluarga suci Nabi, cahaya mawaddah, yang pada kesempatan ini kita akan mengkajinya dan bagaimana untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, menggapai cahaya mawaddah, cahaya kecintaan, cahaya untuk kita setia mengikuti tuntunan dan ajaran dari manusia suci, dari Al-Qurbah, dari manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kelak akan dipertemukan dan kita dianggap menepati janji setia kita untuk senantiasa bersama manusia yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita contoh menuju pada keridhoannya. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وما يقترف حسنة نزل له فيها حسنى
Innallaha ghafurun syakur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirat para pencinta dari Majelis Ta'lim Nur Zahra, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ke-23 surat Asy-Syura, surat ke-42, menurut gurunya imam-imam mazhab Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, sebab turunnya ayat 23 surat ke-42 surat Asy-Syura ayat ke-23 ini, beliau menyebutkan di dalam kitab Da'aimul Islam jilid pertama halaman 67. Qala al-Imam Shadiq alaihi salam, innal ansar ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna kunna dalalah fahadana Allahu bik wa ailah fa'agnana Allah bik fa'as'aluna min amwalina ma syi'ta fahuwa lak fa'anzalallahu azza wa jalla kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Dalam kitab Da'aimul Islam jilid pertama halaman 67 diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, guru daripada imam-imam mazhab yang ada, para ansor, kaum ansor, para pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, tadinya kami tersesat, kami dolalah, kemudian kami mendapatkan hidayah Allah karena engkau. Tadinya kami papa dan miskin, Allah Subhanahu wa taala mengayakan kami karena engkau. Maka mohonlah apa saja dari yang kami miliki, harta yang kami miliki, apapun yang akan kau minta, semuanya adalah milikmu. Maka Allah menurunkan ayat ke-23 surat Asy-Syura. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengangkat tangan ke langit sambil meneteskan air matanya, dan air matanya membasahi janggutnya sembari berkata, Alhamdulillah alladzi faddalana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemuliaan kepada kami. Mengapa kita membahas kajian tentang Nur Mawaddah ini, cahaya kecintaan? Banyak sekali terjemahan, tafsiran daripada ayat mawaddah hanya diartikan kecintaan pada kekeluargaan. Mereka tidak menjadikan ayat ini merupakan kewajiban, padahal banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah, kecintaan kita kepadanya harus melebihi cinta kita kepada segala sesuatu. Jadi Rasulullah lebih afdol dari apapun, dari keluarga kita, dari perjuangan apapun selain perjuangan kepada Allah dan Rasulnya, dari pasangan kita, dari harta kita. Kita tidak boleh mencintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Allah adalah kecintaan kita kepada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittiba artinya mencintai. Banyak orang yang bertauhid kepada Allah tapi tidak meyakini bahwa jalan menuju Allah adalah mengikuti Rasulullah. Bukankah kita bersyahadah? Artinya syahadah itu kesaksian kita kepada Allah tidak akan diterima kalau kita tidak bersaksi ada utusannya Allah. Jadi makna mawaddah bukan kecintaan pada kekeluargaan. Makna mawaddah adalah kewajiban mencintai,
mengikuti atau taat kepada Rasulullah dan ahlul baitnya, kepada manusia suci. Ketaatan kita, mawaddah kita kepada Rasulullah, perintah Allah untuk kita taat kepada Rasulullah dan keluarganya. Wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Sama seperti Allah bersolawat kepada Nabi. Allah senantiasa menurunkan rahmatnya. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Malaikat senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersama Rasulullah, melayani Rasulullah. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Bukan kita mendoakan Rasulullah, tetapi semua solawat kita adalah sarana untuk dikabulkannya semua doa-doa kita. Salawat kita kepada Rasulullah, Allah akan bersalawat kepada kita. Artinya Allah senantiasa akan menurunkan rahmat. Wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Jadi tujuannya mawaddah menjalankan perintah Allah agar kelak nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Wa mawaddati nural mualah li Muhammadin hatta alqaq wa qad wafaitu bi ahdik wa tughassiyani fatughassiyani bi rahmatik ya waliyu ya hamid. Dalam doa yang diajarkan oleh sahibul asri waz zaman setelah kita berziarah dengan ziarah Ali Yasin, cahaya mawaddah, cahaya yang ke-10, cahaya yang dengannya kita sudah menunaikan kewajiban berwilayah, mencintai, menaati, mengikuti, agar kita kelak berjumpa dan sudah dianggap menepati janji setia kita. Dan puncaknya kita pasti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu kesenangan abadi. Tentu untuk mendapatkan cahaya mawaddah, nurul mawaddah, kita akan kembali melihat ada beberapa ayat-ayat Al-Quran. Paling tidak ada 7 kali di dalam Al-Quran yang saya kumpulkan di sini, ada 7 ayat yang berbicara tentang mawaddah. Pertama, perintah Allah agar mencintai Rasul yang sudah kita baca. Zalikal ladzi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal ladzi yubashshirullah ibadahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia. Jadi mawaddah karunia Allah yang dengan Allah itu, dengannya Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman, mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian semua upah atas seruanku, kecuali mawaddah kepada al-qurba. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan. Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ayat yang kedua bicara tentang mawaddah di dalam surat An-Nisa ayat 73. Karunia dan kemenangan dari Allah itu pun juga dikarenakan mawaddah. Kita berharap saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, karena kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada perjuangan, kecintaannya kepada orang-orang yang layak untuk dicintai, karena tempat itu adalah tempat manusia-manusia leluhurnya Rasulullah, dan Rasulullah pernah menapakkan dirinya berada di tempat itu, menapakkan kakinya, menginjakkan kakinya di tempat Masjidil Aqsa, dan pasti mereka-mereka itu akan dimenangkan oleh Allah. Siapapun yang peduli mendoakannya, pasti doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan mereka yang kita peduli itu adalah orang-orang yang sekarang sedang mustad'afin, sedang dibombardir oleh Zionisme Israel, tapi kita yakin dia akan kemenangan. Dengan cahaya mawaddah, Allah pasti akan memberikan kemenangan mereka. Dalam surat An-Nisa ayat ke-73, surat 4 ayat 73 Allah berfirman, "Wala in asabatkum fadlan minallah la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddatun
ya laitani kunta ma'akum fa'afuza fauzan azima. Dan sungguh jika kamu beroleh kemenangan dari Allah, tentu ia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Apabila kasih sayang itu sudah terjalin dengan baik, pasti mereka akan mendapatkan kemenangan. Wahai kiranya saya bersama mereka, tentu saya mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar adalah kebersamaan bersama manusia-manusia yang dijadikan contoh kemenangan, contoh manusia suci untuk ditaati. Karena kemenangan terletak pada ketaatan kita kepada manusia pilihan Allah. Ketiga, kaum Nasara juga memiliki mawaddah ke Rasulullah, melebihi kelompok kaum musyrikin dan Yahudi. Kaum musyrikin dan Yahudi yang terang-terangan yang sekarang membumi hanguskan orang-orang yang di Gaza, yang bertekad untuk membumi hanguskan bukan hanya di Gaza, tetapi hampir di seluruh dunia. Kerja mereka adalah yufsiduna fil ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, juga berhubungan dengan mawaddah kaum Nasara yang lebih punya cinta kepada Rasulullah, kepada umatnya Rasulullah dibandingkan yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi yang sekarang terbukti di Gaza, di Palestina. Mereka merampok, membasmi, membumi hanguskan, tetapi Allah pasti tidak akan pernah membiarkan mereka. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta, rahib-rahib, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Itu ada mawaddah. Kata mawaddah yang keempat dalam Al-Quran dalam surat 29 ayat 25. Kadang-kadang mawaddah kita salah tempat. Mawaddahnya tidak mawaddah kepada Allah, tidak mawaddah kepada Rasulullah, tapi mawaddahnya kepada berhala-berhala, atau yang sekarang yang jadi berhala adalah hubbud dunia, kecintaan kepada orang-orang pemilik dunia, atau kecintaan kita kepada jabatan, tahta, harta, dan wanita. Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qala innama takhastum min dunillahi awthanan mawaddah bainakum fil hayatid dunya summa yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba' wa yal'an ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu para penolongmu. Kecintaan kita, mawaddah kita kepada selain yang diperintahkan oleh Allah, maka kecintaan kita itu hakikatnya adalah kecintaan yang tidak didasarkan perintah Allah, maka pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan akibatnya. Kita tidak boleh mencintai berlebihan. Cinta kita kepada pasangan kita, cinta kita kepada orang-orang yang baik kepada kita, jadikan semua cinta itu karena Allah, bukan cinta kita karena sesuatu. Karena ketika kita memuji orang berlebihan,
berarti kita sudah menyembahnya, menjadikannya berhala. Jadi kita tidak boleh mencintai sesuatu, seseorang, kalau cinta kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta mawaddah yang kelima yang disebut dalam Al-Quran karena ada ijab qabul, karena ada janji pernikahan. Mawaddah karena pernikahan. Sering kita dengar di acara-acara pernikahan. Ada janji setia. Mitsaqan ghalidha. Dan Allah menjanjikan mawaddah. Dalam firman-Nya surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayah liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya antara kamu rasa kasih sayang. Jadi cinta kepada orang yang sudah dinikahi itu mawaddah namanya. Tapi kalau mahabbah baru sebatas ucapan yang kadang-kadang tidak ada tanggung jawab. Jadi Allah memilihkan kata mawaddah kepada pasangan kita karena kita harus bertanggung jawab terhadap janji setia kita kepada pasangan kita, baik suami maupun istri. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Mawaddah yang keenam yang disebut dalam Al-Quran, mawaddah hanya kepada manusia yang dipilih oleh Allah. Jadi Allah menggarisbawahi di dalam surat ke-60 ayat 1. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna rasul wa iyyakum an tu'minu billahi wa rabbakum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kalian berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Barang siapa di antara kamu yang melakukan, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi cinta kepada Rasul harus betul-betul cinta karena Allah, bukan hanya basa-basi. Kita betul-betul cinta karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala orang-orang yang dimusuhi bisa menjadi mawaddah. Memang bersumber mawaddah itu karena ketidaktahuan tadinya, kemudian mereka tahu. Berapa banyak orang yang tadinya memusuhi Nabi, tetapi dibalas oleh Nabi dan keluarganya dengan akhlak yang mulia, sehingga mereka mencintainya. Dan banyak kadang-kadang kita saling bermusuhan karena setan yang memusuhi kita, yang memasukkan permusuhan kepada kita. Allah berfirman dalam surat 60 ayat 7. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzi adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Banyak orang yang tadinya karena nggak tahu, karena fitnah, dia memusuhi Ahlul Bait, memusuhi ajaran yang mengajarkan cinta kepada Ahlul Bait, tapi belakangan setelah dia tahu ajaran yang mengajarkan kasih sayang, cinta, ajaran yang mawaddah, ajaran cinta yang sejati, maka dia berbalik untuk mencintai. Jadi yang tadinya benci, bencinya berubah
menjadi benar-benar cinta. Yang tadinya jahat, jahatnya berubah menjadi jatuh hati. Kapan mawaddah berhasil didapat? Tadi saya sebutkan di dalam doa ziarah Ali Yasin. Nur mawaddah itu berada di peringkat ke-10. Agar dapat nur wilayah yang dengannya dapat tiket berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya. Hingga terpenuhinya janji setia kepada mereka. Untuk mendapatkan mawaddah memerlukan nur yang harus kita mohonkan. Kita angkat tangan kita mohon kepada Allah di sore hari Kamis ini dan sebentar lagi memasuki malam Jumat. Insya Allah dianjurkan kita membaca ziarah ini. Setelah ziarah Ali Yasin kita baca di hari Jumat. Ada doa dalam ziarah itu yang diajarkan. Doa ini dinisbatkan ziarah kepada sahibul asri waz zaman. Tentu redaksinya dari manusia suci yang mengajarkan kalimat demi kalimat dari ziarah ini. Allahumma inni as'aluka an tusalli ala Muhammadin nabiyyi rahmatik wa kalimatin nurik wa antamla qalbi nural yaqin wa sadri nural iman wa fikri nuran niyat wa azmi nural ilm wa quwwati nural amal wa lisani nuras sidqi wa dini nural basairi min indik wa basari nurad diya wa sam'i nural hikmah wa mawaddati nural muwala li Muhammadin wa alihi alaihimussalam hatta alqaq wa qad wafaitu bi ahdika wa mitsaqika wa tughasiyani rahmatuka ya waliyu ya hamid. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu limpahkan salawat salam kepada baginda Muhammad. Dia adalah nabi rahmatmu, dia adalah kalimat cahayamu. Penuhilah jiwa kami dengan nur keyakinan, cahaya keyakinan. Dada kami dengan nur, cahaya keimanan. Pikiran kami dengan nur, cahaya niat, nuran niat. Tekad kami dengan nur, cahaya ilmu. Azmi nural ilm, tekad kami dengan cahaya ilmu. Kekuatan kami dengan cahaya amal. Lisan kami dengan cahaya kebenaran. Agama kami dengan cahaya penglihatan dari sisimu. Pandangan kami dengan cahaya petunjuk, pendengaran kami dengan cahaya hikmah, mawaddah kami, kecintaan kami dengan cahaya wilayah, cahaya kecintaan kepada Muhammad beserta keluarganya. Salam sejahtera, semoga tercurahkan kepada mereka semua, hingga akhirnya kami dapat berjumpa denganmu dalam keadaan kami telah memenuhi janji dan sumpah setia kami padamu. Engkau sirami kami dengan rahmatmu, duhai yang maha pengasih dan maha terpuji. Allahumma qul li walikal hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alaihi wa ala abai fi hadis sa'a fi kulli sa'a, waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira, wa dalilan wa aina, hatta tuskinahu ardaka taw'a, wa tumatti'ahu fiha tawila, birahmatika ya rahmar rahimin, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mukaddimah dari saya kembalikan kepada host. Seperti biasa, saya selalu memulainya dengan 30 menit pertama. Nanti untuk berikutnya kita buka dialog, tanya jawab untuk lebih memahami satu persatu daripada tingkatan derajat cahaya sehingga kita sampai kepada cahaya mawaddah atau makna mawaddah, untuk apa mawaddah, kapan mawaddah itu, dan siapa hakikatnya yang kita mawaddahi itu. Saya kembalikan kepada Mbak Anti atau Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, sesi tanya jawab ya, Ustaz ya. Ya. Ya, kita buka tanya jawab. Ya. Nanti. Silakan yang mau tanya. Yang mau tanya. Lumayan yang hadir ada 28 orang. Ada saudara-saudara kita dari Singapura. Kalau mau suaranya Anti kecil sekali. Iya Ustaz, ini lagi gangguan ini apa sinyal mungkin ya. Oke, langsung aja yang mau tanya. Assalamualaikum, Beb. Ya Bu Nadiro, silakan Bu Nadiro. Ini volume saya udah dibesarkan pada Ustaz. Assalamualaikum, Beb. Ya, waalaikumsalam.
Beb, saya mau tanya, itu kan ada doa yang Assalamualaikum ya sohibaz zaman. Assalamualaikum ya khalifatar rahman. Itu kan belakangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Kalau dipakai kunut sholat itu membatalkan sholat tidak, Beb? Sebagian para ulama kalau doa, kalau salam itu kan kita berdialog langsung. Berdialog langsung, takub itu sebagai ucapan dialog kita. Tapi kalau niatnya adalah berupa doa, maka sebatas itu masih tidak menjadi masalah kalau itu berupa doa. Tapi kalau dia sudah sifatnya mukhatab dan berdialog, berarti kita berbicara kepada yang lain. Ya, kembali lagi sejauh mana kita memahami doa demi doa itu. Doa itu apakah kita niat untuk berdialog, berbicara dengan orang lain. Kalau kita berdialog dengan orang lain dengan sengaja, dengan bahasa itu, ya membatalkan. Oh, ya, gitu, Rodia, silakan. Iya. Yang lain, sama-sama. Nadira, aman. Ya, baik. Silakan yang lain. Bapak Bang biasa nanya tuh. Bang, Bu Dewi, terus silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Iya, Ustaz. Ustaz, Silakan, kita Pak hari ini bicara mengenai masalah mawadah, Ustaz. Kan kalau di surat Ar-Rum 21, Ustaz. Ya kan, di situ dicantumkan mana sakinah, mawadah, warohmah. Tiga suku kata, Ustaz. Nah, kenapa Ustaz di dalam surat Ar-Rum itu kenapa sakinah ditaruh di depan? Ya kan? Mawadah, warohmah. Kenapa nggak mawadah dulu baru sakinah, warohmah? Kenapa, Ustaz? Satu itu. Okay. Satu itu. Lalu kedua, Ustaz, mawadah ini adalah cinta. Nah, cinta ini kan selama kita masih hidup, Ustaz. Selama kita masih ada di dunia, kan kita tentunya ada namanya cinta dunia dan cinta akhirat. Ya kan, Ustaz? Ya kan? Cinta dunia itu terbatas. Pamannya cinta kita kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta pada saudara-saudara kita. Nah, cinta kepada orang tua atau anak itu merupakan kasih sayang, Ustaz. Nah, apakah kalau cinta yang berlebih itu akan mengurangi nilai ibadah kita, Ustaz? Iya, Ustaz. Sedangkan kalau cinta akhirat ya cinta kepada Allah yang tidak terbatas, cinta kepada Rasul dan keluarga yang suci itu. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Litaskunu ilaiha wa ja'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala, menjadikan mawaddah. Mawaddah itu tentu akan datang kalau ada sakinah. Kalau nggak ada sakinah, nggak ada mawaddah. Jadi mawaddah itu setelah Anda mendapatkan ketentraman dulu, baru ada rasa cinta. Jadi Rasulullah pernah menyebutkan bahwa tahadau, tahabbu. Kecintaan itu akan datang apabila Anda merasa nyaman, merasa tenang. Saya menjadikan tradisi di pesantren saya yang baru, saya mengikuti guru saya yang di Palembang. Beliau kita biasanya setiap majelis itu pasti ada makan sebelumnya. Tapi saya memastikan dulu untuk yang hadir itu dapat makanan. Atau paling tidak dapat uang makan terlebih dahulu, baru kita kasih ilmu. Jadi, azwajakum litaskunu ilaiha. Kalau Anda ingin mendapatkan pasangan, tentu pasangan itu kan ada maharnya dulu. Ada janji untuk memberikan kenyamanan, kehidupan. Seseorang memilih pasangan untuk dinikahi apabila dia sudah bahwa pilihan dia itu nyaman. Pilihan dia itu tentram dia. Baru nanti dari ketentraman itu akan muncul mawaddah, saling satu sama lainnya memberikan perhatian, kecintaan, tanggung jawab masing-masing. Jadi yang jelas bahwa
sakinah terlebih dahulu, artinya orang nyaman dulu, baru ada ikatan janji. Anda mau ikatan janji untuk perdagangan, Anda nyaman enggak? Anda pasti enggak yang Anda beli, barang yang Anda beli itu aman untuk Anda. Anda setelah aman, baru Anda berani untuk membayarnya atau membayar maharnya. Kemudian Anda percaya enggak bahwa Rasulullah yang Anda imani, Ahlul Bait yang Anda imani itu, dia akan memberikan keamanan dunia dan akhirat kepada Anda. Ketika Anda meyakini Anda betul-betul aman, maka Anda akan mawaddah kepadanya. Itu nanti Anda akan bisa cari hikmah-hikmah yang lain. Itu salah satu hikmahnya. Dan akan banyak bicara tentang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Itu perlu yang kita tafakuri tentang as-sakinah, mawaddah, dan ar-rahmah. Kemudian kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasulnya, kecintaan itu pasti tidak akan abadi. Jadi kita cinta kepada segala sesuatu karena Allah. Kita cinta kepada orang tua kita. Orang tua kita jauh lebih cinta kepada kita. Kita cinta kepada pasangan kita. Tapi yang jelas bahwa semua cinta itu bersumber dari Allah. Karena Allah. Kalau cinta bukan karena Allah, kita menjadikan yang kita cinta itu adalah sesembahan kita atau berhala-berhala. Ada sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para ulama ketika Nabi Musa sedang bertahannud, sedang uzlah di Bukit Tursina, disuruh turun melihat suatu kejadian di mana seorang ibu yang sudah tua renta didatangi oleh anaknya yang mabuk. Anaknya malam-malam menggedor rumah si ibu-ibu itu, dipukul habis, kemudian dilemparkan ke jurang. Ibunya tertatah titi untuk menyelamatkan diri dan berpegangan dengan pohon di pinggir jurang. Kemudian melihat anaknya dalam keadaan sempoyongan, anaknya ingin jatuh di jurang atau dia berjalan tertatah titi, si ibunya teriak, "Hai anakku, hati-hati, ada banyak duri, nanti kau terperosok ke jurang." Nabi Musa melihat kejadian ini, kemudian dia berteriak kepada Allah, "Ya Allah, kasih sayang apa ini? Kasih sayang yang bagaimana seorang ibu yang sudah dipukuli oleh si anaknya, tapi masih peduli kepada anaknya itu." Allah berfirman kepada Musa, "Ya Musa, kasih sayangku kepada hambaku, anak-anakku, kepada hambaku, kasih sayang ibu itu kepada anaknya, aku yang memberikan. Maka kasih sayangku kepada hambaku melebihi kasih sayang seorang ibu itu kepada anaknya." Jadi artinya semua cinta-cinta kita itu harus tulus karena Allah. Kita mencintai kedua orang tua kita karena perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Memang ada cinta palsu. Dalam doa Imam Sajjad, dalam doa Makarimul Akhlak, kita mohon, ya Allah, jadikan cinta-cinta palsu itu adalah cinta-cinta sejati. Artinya cinta-cinta kita yang sesaat kepada dunia ini, kita harus jadikan cinta yang sejati. Cinta sejati dengan dunia ini, kalau cinta itu kita kembalikan kepada yang layak untuk mendapatkannya. Ada kelebihan harta, kita bagikan. Ada orang-orang yang layak untuk mendapatkannya, saudara kita yang di Gaza, di Palestina, yang tidak dapat air, yang sedang tidak mendapatkan tempat, kita kumpulkan uang untuk kita berderma dan mengirimkannya. Dan setelah insya Allah tidak lama lagi kekuatan-kekuatan kezaliman itu pasti akan sirna dari muka bumi ini. Dan pasti mereka akan mendapatkan apa yang mereka perjuangkan. Itu Pak Bambang. Yang ketiga nggak tahu pertanyaannya apa tadi. Apa sudah terjawab? Silakan tanya lagi. Enggak. Artinya gini Ustaz, yang tadi mengenai masalah Gaza, tadi Ustaz singgung masalah Gaza. Kita berempati kepada rakyat Palestina yang sedang dalam penderitaan saat. Nah, itu kan kita membantu, baik itu membantu secara materi atau mendoa, itu kan salah satunya itu adalah muawadah juga Ustaz ya. Ya kan? Dan itu ada nilai ibadah yang kita dapatkan dari cinta itu teh. Begitu Ustaz. Pasti dong.
Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian keluarkan dari sisi kalian, dari harta kalian, itu tidak hilang. Dia menjadi tabungan akhirat. Dia akan berlipat ganda. Dia akan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan dari perbuatan cinta kita kepada Nabi, ada 10 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa apapun yang Anda lakukan itu akan kembali kepada Anda semua. Jadi ketika Allah menyuruh kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan balik kepada kita. Jadi misalnya salah satu contoh, Allah menyebutkan qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsih wa man amiya fa'alaiha. Allah datangkan dari Tuhanmu itu bukti-bukti, barang siapa yang melihat kebenaran, manfaat kebenaran itu akan kembali kepadanya. Man amila salihan fali nafsih, yang mengerjakan amal yang soleh, dia pasti akan kembali kepada dirinya. Jadi hampir semua amalan kita yang Allah minta, wa ma sa'altukum min ajrin ma as'alukum alaihi ajr ilal mawaddata fil qurba wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Pahala apapun itu pasti akan kembali kepada kalian. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Yang berjihad sebenarnya dia sedang berjihad untuk kehidupan akhirat dia. Wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, hidayah itu akan kembali kepada dia. Jelas Pak Bambang? Iya Ustaz, jelas Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Sama-sama. Baik. Lanjut yang lain. Ya silakan yang lain. Ada ini yang dari mana? Singapura dan Malaysia ya Ustaz. Kamsia Alim. Ya saya kenalnya deh. Ada Suaranya enggak kedengeran. Iya, silakan yang mau bertanya. Ada yang dari mana? Malaysia apa Singapura Ustaz? Ini Pak Kamsia Ali, Pak siapa sih? Pak Darsono ya. Langsung aja coba langsung. Ya silakan yang mau bertanya langsung aja. Tidak ada yang respon. Mungkin dilanjutkan dulu aja, Ustaz. Oke. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Iya, Ustaz. Belum ada di sini. Ustaz, saya mau tanya lagi Ustaz. Oke, Pak Bambang, silakan. Bagaimana kita memelihara dan menjaga mawadah itu Ustaz? Karena kita nih kan hidupnya kan artinya pasang surut Ustaz. Keimanan kita ada suatu saat naik, kadang-kadang juga turun Ustaz. Nah, untuk menjaga standar ibadah mawadah ini konstan, apa Ustaz yang harus kita lakukan Ustaz? Oke. Al-iman ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub. Karena memang yang kita minta ini adalah cahaya pada hati. Makanya wa antamla qalbi nurul yakin. Qalbi ini bisa inkilab, betul pertanyaannya. Kita ini bisa pasang surut keimanan kita, keyakinan kita, qalbu kita, ilmu kita, amal kita, lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, dan kecintaan kita puncaknya. Jadi itu pasti akan naik turun. Bagaimana menjaganya? Menjaganya dengan doa, menjaganya dengan ibadah, menjaganya dengan keyakinan. Jadi kalau kita sampai pada ke hakul yakin misalnya. Apa bedanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin?
Kalau yakin itu yakin sampai pada titik rasa keyakinan. Ada rasa keimanan. Kalau kita punya rasa, kita bisa tahu. Contoh Pak Bambang. Pak Bambang melihat setrum listrik yang ada colokannya. Secara ilmu yakin, Pak Bambang meyakini bahwa itu ada setrum yang bisa saja mematikan seseorang. Kalau memasukkan tangannya dia bisa ke setrum. Iya. Kalau kita meyakini bahwa ada akibat dari setrum itu, maka keyakinan kita tidak akan pernah menaruh tangan kita ke dalam colokan elektrik itu, setrum yang ada di lampu itu. Anak-anak kecil yang tidak tahu, belum sampai ilmu yakin. Jadi ilmu yakin kita sangat sadar, sangat tahu bahwa ada setrum. Kalau kita masukkan berdasarkan ilmu, walaupun misalnya kita belum pernah ke setrum, tambah lagi kalau kita sudah pernah ke setrum, pernah tahu akibatnya, maka kita tidak akan melakukan itu. Jadi artinya tingkat keyakinan kita itu harus ditambah, maka tidak boleh kosong. Nah, doa yang diajarkan oleh Imam Zaman, Sahibul Bait, Ahlul Bait, wa antamla qalbi, penuhi hati kami ini nurul yakin. Jadi untuk sampai kepada nurul mualah li Muhammad, al-mawaddah nurul mualah wa mawaddah nurul mualah, untuk sampai pada cahaya kecintaan, itu harus kolbu kita ini penuh dengan nurul yakin. Yakin artinya al-qalbu, al-aqlu. Al-qalbu bukan hanya hati, tapi al-qalbu itu kita mendengar, kita melihat, kita memikirkan, kita merasakan. Dia sudah melalui proses innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jaraknya kebenaran dan kebatilan itu 4 jari. Kita dengar nggak cukup, kita harus melihat. Melihat tidak cukup, kita harus pikirkan. Pikirkan tidak cukup, kita rasakan. Kalau kita sudah bisa sampai kepada titik rasa, sehingga kita akan lebih hati-hati lagi. Jadi nanti iman itu bukan hanya ucapan. Iman itu harus kita masukkan ke dalam dada kita. Makanya di dalam doa itu kita selalu berdoa. Nuran fi basari wal basirata fi dini wal yaqina fi qalbi wal ikhlasa fi amali wassalamata fi nafsi wasa'ata fi rizki. Atau Allahumma ja'al nuran fi qalbi, nuran fi qabri, nuran fi sam'i, nuran fi basari, nuran fi sam'i, nuran fi basari, nuran fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi asabi, nuran min baini yadayya, nuran ayyamini, nuran shimari, nuran min fawqi, nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa atini nura wa ja'li nura. Cahaya itu kita merasakan bagaimana ada cahaya yang menyehatkan. Ada cahaya matahari yang berbahaya. Cahaya yang menyehatkan, ada cahaya yang membahayakan. Nah, itu harus kita jaga dengan baik. Dan itu perlu kajian, perlu informasi, perlu ilmu, perlu dada yang lapang, perlu niat, perlu kekuatan, perlu lidah yang jujur, perlu agama yang akan membimbing kita. Perlu pendengaran yang cukup. Jadi itu cara menjaganya. Iman itu ada 4 kakinya. Yakin, sabar, adil, sungguh-sungguh. Itu yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Al-imanu ala arba'at da'aim. Yakin juga ada 4 kakinya. Yakin itu melihat dengan pandangan yang sangat jeli, yang cerdas. Sampai paham, seakan-akan kita merasakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ketika Nabi menyampaikan khutbahnya di mimbarnya Rasul, sehingga mimbar dan kuburku adalah raudhah min riyadil jannah, itu di tempat mimbarnya Rasulullah bicara banyak sekali tentang sorga dan neraka. Sehingga sahabat-sahabat saat mendengarkan khutbahnya Rasulullah, saat seakan-akan mereka melihat neraka dan melihat sorga di hadapan mereka. Mereka sangat hati-hati sekali.
Itu harus kita punya keyakinan seperti itu. Yang kita dengar itu sampai kepada rasa. Makanya enggak cukup ilmu itu cuma kita dengar. Jadi dia harus dipraktekkan sampai dirasakan. Itu cara menjaganya, Pak Bambang. Ya Ustaz, makasih, jelas Ustaz. Syukran Ustaz. Ada lagi? Silakan. Cukup jelas, Pak Bambang? Jelas Ustaz. Silakan Anti. Ada lagi yang mau Ya, ditanyakan? belum ada Ustaz. Di sini di chatting juga nggak ada. Dilanjutkan aja Ustaz. Dilanjutkan aja dulu Ustaz. Dilanjutkan. Ya. Sengaja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan tentang 10 ayat. A'jabani fahbabta nasraha ta'mul kalimat alamul ghuyub. Ada 10 ayat Al-Quran. 10 ayat Al-Quran yang semua amal kita ini akan kembali kepada kita. Jadi kalau tadi adalah 10 doa sampai kepada cahaya mawaddah, ada 10 ayat Al-Quran, amal perbuatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam surat ke-6, Allah berfirman, A'udzubillah, 6 ayat 104. Allah berfirman, A'udzubillah samil alim minasyaitonir rajim. Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara fali nafsih, wa man amiya fa 'alaiha, wa ma ana 'alaikum bihafidz. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa yang melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta, tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku, Muhammad SAW, sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Jadi artinya, qad ja'akum basairu min rabbikum. Basair adalah Rasulullah, basair adalah Al-Quran, basair adalah bukti-bukti, hujah-hujahnya Allah berupa diutusnya Nabi. Ada hujah zahir, ada hujah batin. Hujah zahir adalah Rasulullah dan Al-Quran yang ada, maupun ucapan-ucapan Rasulullah dan riwayat-riwayat. Itu hujah zahir. Hujah batin kita adalah akal kita, nurani kita, rohani kita. Yang kedua, yang beramal soleh akan kembali kepadanya. Jadi yang berhujah dengan hujah itu, jadi yang pertama yang melihat, meyakini kebenaran, melihat kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah, kebenaran manusia-manusia yang benar. Banyak orang yang percaya ada tempat yang suci, yang benar, tapi nggak percaya ada manusia yang benar. Jadi al-haq, jadi ada sosok manusia yang benar. Rasulullah pernah menyebutkan al-haq ma'a Ali wa Ali ma'al haq. Jadi artinya bukan hanya kita bicara tentang sosok manusia karena Rasulullah pilih kasih, enggak, itu pun juga wa mayantiku anil hawa. Kalau ada orang yang meragukan tentang kebenaran itu bersama Ali dan Ali bersama kebenaran, karena Rasulullah sudah menitipkan kebenaran itu. Beliau menjalankan, beliau sendiri adalah bukti kebenaran itu. Kemudian beliau menunjuk manusia yang benar setelah beliau. Dalam Al-Quran kalau Anda perhatikan, ada huruf-huruf muqatta'ah, dari huruf alif, lam, mim, ha, mim, sampai kepada huruf nun, qaf, toha, dan seterusnya. Ada 29 huruf sama dengan abjad. Apabila Anda kumpulkan, dia terkumpul di 78 huruf. Kalau 78 huruf itu Anda kumpulkan, Anda ambil semua huruf-huruf yang sama, tinggal 14 huruf. 14 huruf itu kalau Anda baca menurut mufassir Qummi, Ali sirat hak numsikuhu. Ali adalah jalan kebenaran, berpeganganlah kepadanya. Jadi artinya kita meyakini ada sosok hujah Allah ya, yang menjadi itu kebenaran. Apabila Anda mengikuti kebenaran itu, Anda taat kepada kebenaran itu, Anda sampai pada ajaran kebenaran itu,
kebenaran itu manfaatnya akan kembali kepada Anda sendiri, kepada kita semua yang meyakininya. Yang beramal soleh akan kembali kepadanya. Kita beramal soleh. Mungkin hari ini kita belum merasakan. Nanti satu saat amal itu nanti akan datang kepada kita dan kita merasa tentram dengan amal itu. Dan kita mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari amal soleh yang kita lakukan. Jadi amal itu nanti akan datang membantu kita di dunia maupun di akhirat. Ada amal-amal yang sifatnya dia bisa berwujud menjadi satu kekuatan yang nanti kelak akan menolong kita karena amal soleh kita. Semua amal soleh yang kita lakukan membantu orang lain, pasti kelak nanti kita akan dibantu oleh orang lain juga. Kita berbagi, kita juga akan dibagikan, dan banyak sekali amalan-amalan yang lain langsung di dunia ini dan di akhirat juga akan dapat. Wa man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah menyebutkan barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, pahalanya untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya perbuatan yang salah, dan dosanya juga sekali-kali akan kembali kepada orang itu. Allah tidak menganiaya hamba-hambanya. Yang ketiga, ketika dia bersyukur akan dikembalikan juga pada dirinya. Allah menyebutkan dalam surat 27 ayat 40, qala a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ini yang mengatakan adalah wasinya Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman menyuruh siapa yang bisa memindahkan singgasananya Bilqis. Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Tadinya ada jin Ifrit, waqala Ifrit ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, sebelum kau bangun. Tapi waqala indahu ilmun minal kitab. Dia punya ilmu hanya sebagian dari kitab. Kalau Amirul Mukminin, semua ilmu kitab itu yang dia adalah sosok kebenaran itu sendiri. Aku akan membawakan singgasana itu, katanya Asib al-Barhi, wasinya Nabi Sulaiman, sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia berkata, hadza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Liyabluwani ashkuru. Apakah aku bersyukur dan mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, lagi maha mulia. Kita lanjut ayat keempat. Yang mensucikan dirinya, artinya yang mengeluarkan zakat, yang berinfak, bersedekah, hasilnya akan dikembalikan kepadanya. Dalam surat Al-Quran 35 ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u misqalatan ila himliha la yuhmalu minha syai'in walau kana dha qurba inama tunzirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, nggak akan dipikulkan untuknya sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka mendirikan salat. Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah kembalinya. Saya akan bacakan cuma 5, nanti saya akan buka tanya jawab lagi. Ayat yang kelima, yang berjihad bersungguh-sungguh. Berjihad itu bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dia. Dalam usaha dia membela dirinya, melawan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada pada dirinya. Atau kejahatan pada orang lain yang berbahaya, yang bisa menyebabkan
berbahaya untuk umat. Banyak. Barang siapa bersungguh-sungguh, manfaatnya akan dikembalikan kepadanya. Dalam surat ke-6, surat 29 ayat ke-6 Allah berfirman, "Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi yang jelas, apapun yang diperjuangkan seseorang dalam berjihad, membela negaranya, membela dirinya, keluarganya, itu semua akan dia dapatkan di dunia ini, pahalanya dan juga di akhirat. Saya kembalikan lagi kepada host, kepada Anti, atau kepada Dewi untuk yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Ini sudah ada Bu Dewi Ratu sepertinya sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz terlambat. Waalaikumsalam. Tadi lagi dalam. Iya. Nggak apa-apa, lagi Pak Bambang, di perjalanan Ustadz. Bu Dewi Ratu. Ya, Maaf silakan. Ustadz. Ya, Nggak apa-apa. Soalnya waktunya beda nih Ustadz. Pertanyaan itu separuh daripada ilmu. Separuhnya lagi tanggung jawabnya harus mengamalkan apa yang Anda sudah pahami. Lanjut Pak Bambang. Pak Bambang. Silakan Mas. Mau nanya lagi Pak Bambang? Silakan. Ayo Mas Bambang. Bambang Sutrisno, saya kenal suaranya. Iya. Tadi saya udah nanya Ustadz. Mau kasih kesempatan yang lain Ustadz nanya Ustadz. Nggak ada yang belum ada yang tanya Mas Bambang. Jadi diwakili sama Mas Bambang dulu, seperti aku mau nanya, tapi begitu Bambang nanya, oh iya itu sebenarnya mau nanya. Tapi saya udah nanya. Kasih kesempatan lain ibu-ibu banyak itu kok. Kesempatan ibu-ibu dulu nanya deh. Ada yang Oke. bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Ini ada. Ada 31 orang yang ikut. Mungkin masih malu untuk bertanya. Iya, Ada diwakili 2 sama Mas orang, Bambang, 3 Mas orang Bambang. dari Singapura. Silakan. Jahari atau Ustazah Saleha atau Cik Kamsia. Iya. Kamsia ada di. Iya, silakan Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih belum ada pertanyaan, saya akan selesaikan 5 ayat yang semua amalan itu akan kembali kepada dirinya. Tolong dicatat aja. Ayat yang jadi nggak ada pertanyaan ya, Anti ya, Pak Bambang? Iya, Ustaz. Tidak ada. Belum ada, Ustaz. Oke. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-6. Ada 10 ayat yang saya kumpulkan, semua amalan itu akan kembali kepadanya. Yang ke-6, yang memberi petunjuk, maka petunjuk itu akan dia dapatkan kembali. Siapapun dia, bukan hanya Ustadz saja. Siapapun yang mendapat petunjuk, kemudian dia berbagi petunjuk itu, maka petunjuk itu akan balik kepada dirinya sendiri. Di dalam firman Allah, surat 17 ayat 15, Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat dan kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Saya tidak akan kaji lebih lanjut, saya cuma ingin membacakan saja. Ada kajian-kajian tafsir yang begitu dalam, begitu dahsyat dari ayat-ayat tadi. Kemudian ayat ke-7, yang kikir atau pelit atau bakhil, kepelitan itu akan menimpa hidupnya sendiri. Dia akan susah dalam hidupnya. Kalau dia kikir, dia akan merasa susah, dia akan merasa miskin terus. Allah menyebutkan dia tidak pernah merasa dirinya kaya. Yang kikir, yang pelit,
akan dia dapatkan kepelitan dalam kehidupannya dia, kesusahan dalam hidupnya. Allah berfirman dalam surat 47 ayat 38, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ingatlah kamu orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah, maka di antara kamu ada yang kikir, yang bakhil. Siapa yang kikir? Dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri dan Allah Maha Kaya. Sedangkan kamulah orang-orang yang hendak berkehendak kepadanya, dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Dalam riwayat katanya, saya akan komentari sedikit ayat ini karena berhubungan dengan yastabdil qauman ghairakum, akan diganti kaum yang lain yang membela agama. Ya, dia tidak bakhil, dia ingin berbagi dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tidak pelit. Suatu negara yang tidak pelit ingin menolong, membantu sesama kaum muslimin. Walaupun mungkin dalam banyak hal ada perbedaan-perbedaan dalam beribadah, dalam bentuk keyakinan, tetapi mereka tidak pelit. Dan itu ketika ayat ini turun, Rasulullah menyebutkan bangsa Arab, khususnya sekarang dari sekian puluh bangsa Arab yang hampir tidak peduli, bahkan mereka bikin pesta-pesta di saat saudara-saudara Arabnya yang sedang dibantai. Dia tidak peduli. Dan ayat ini menyebutkan ada satu bangsa yang bukan dari golongan Arab, bukan bangsa Arab, yaitu bangsa Persia. Ketika ayat ini turun, Nabi menyebutkan bahwa yang kaum yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bangsa Arab yang tidak peduli, yang bakhil, tidak mau membantu sesama bangsanya, menolong sesama bangsanya. Bangsa yang ingin membantu itu adalah bangsa Iran atau kaum Persia. Ini ayat surat surat 47 surat Muhammad ayat ke-38 ini turun untuk kaum bangsa Persia, kaumnya Salman Al-Farisi. Ayat ke-8, yang nakasa, yang melanggar janji, maka akan balik kepada yang melanggar itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat ke-10 surat 48. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahadallah hada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Fasayu'tihi ajran azima. Barang siapa orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Barang siapa yang menepati janjinya, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Yang ke-9, ayat ke-9, amalan yang akan balik kepada orangnya yang yaksib isman, yang mengerjakan dosa, maka pasti akan balik kepada yang melakukan itu. Surat ke-4, surat An-Nisa, ayat ke-114. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Barang siapa mengerjakan dosa, sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan yang terakhir, yang memiliki absara, yang menggunakan mata zahir maupun mata batinnya, menggunakan bukti kebenaran, juga pasti akan kembali kepadanya. Dalam surat ke-6, ayat ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafid. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa yang melihat kebenaran, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa yang buta tidak melihat kebenaran, maka kemudaratan kembali pada dirinya sendiri. Dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak akan pernah bisa menjadi
Wama ana alaikum bihafid. Aku tidak akan lepas tangan. Aku tidak bisa menjaga memelihara kalian yang kalian tidak mau mengikutiku. Ya. Itu saja dari saya, ada 10 ayat Al-Qur'an. Semuanya akan kembali kepada yang melakukannya. Faman absara fali nafsih, waman amila salihan fali nafsih, waman syakara fa innama yashkuru li nafsih, waman tazakka fa innama yatazakka li nafsih, waman jahada fa innama yujahidu li nafsih, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih, waman yabkhal fa innama yabkhal ala nafsih, waman nakatha fa innama yankusu ala nafsih, waman yaksib itsman fa innama yaksib ala nafsihi. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsih waman amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafid. Shadaqallahul aliyul azim. Saya kembalikan lagi, masih ada waktu mungkin seperempat jam lagi. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, setelah itu kita tutup dengan doa. Ya. Saya bertanya, Ustaz. Oke. Ustaz, ini kadang-kadang ini beberapa kali pernah saya bertanya, Ustaz. Pada zamannya nabi-nabi terdahulu, Ustaz, di mana nabi-nabi itu juga diperangi oleh umatnya yang tidak setia, selalu pertolongan Allah itu datang dengan waktu yang tepat, Ustaz. Ya kan? Di mana banyak umat-umat yang tidak bersama dengan nabi pada waktu itu dihancurkan, ya kan? Itu. Nah, sekarang masalahnya ini kan zaman sudah berjalan terus, kenabian sudah tidak ada, Ustadz. Nah, masalah Gaza, Ustadz, ini kan Israel ini membombardir rakyat Palestina, Ustadz. Ustadz tadi mengatakan bahwa kemenangan itu pasti datang. Nah, kemenangan itu kapan datangnya, Ustadz? Apakah nunggu sampai rakyatnya Palestina habis dulu, Ustadz, baru kemenangan itu akan muncul, Ustadz? Apakah dalam hal ini pertolongan Allah ini belum ada, Ustadz, sekarang ini, Ustadz, sehingga manusia-manusia yang tidak berdosa ini pada semuanya tiap hari ini berguguran, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Satu. Lalu kedua, tadi Ustadz juga masalah kikir, Ustadz. Kikir kan ada kikir harta, ada kikir ilmu, Ustadz. Ya kan, ada orang yang berilmu tapi tidak mau membagikan ilmunya. Ada juga orang punya harta tidak membagikan harta. Nah, kekikiran dua sisi ini, Ustaz, sama nggak nilainya pada kemungkaran pada Allah, Ustaz? Makasih, Ustaz. Oke. Semua orang yang beriman meyakini akan ada janji-janji Allah. Janji Allah itu pasti akan ditunaikan. Janji Allah, intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong ajaran Allah, kalian pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kapan, itu urusannya Allah. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kalau nggak ada nabi tapi ada hujah. Kita meyakini ada manusia suci, ada cahaya yang ditunggu kedatangannya. Ketika kita bertanya kepada orang-orang yang mukasyafah, tahun 95 saya mendatangi Syekh Bahjat bersama teman-teman para ustadz. Salah satu daripada ustadz itu menanyakan kepada Syekh, kapan, bagaimana pendapatmu ya Syekh tentang kegaibannya Mahdi? Syekh itu menjawab, kapan Imam Mahdi pernah gaib? Jadi artinya hal-hal seperti ini sering ditanyakan juga kepada Nabi yang hadir. Nabi Musa ditanyakan kapan kemenangan itu. Nabi Muhammad SAW pernah ditanyakan ketika sedang berperang, kapan kemenangan? Dan begitu pun juga pertanyaan sekarang ini, kapan kemenangan itu? Bagi orang-orang, innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Untuk orang yang kurang yakin, dia merasakan seakan-akan lama nanti kemenangan itu akan datang. Padahal untuk orang-orang yang beriman, kemenangan itu sudah dekat. Jadi artinya orang-orang yang berjuang itu tidak bicara kemenangan secara total, secara pribadi. Ketika dia sudah masuk di medan perjuangan, dia sudah menang melawan hawa nafsunya. Dia ikut bergabung untuk membela.
ketika dia sudah membela orang-orang yang lemah, hakikatnya dia sudah menang. Imam Hussein mungkin secara fisik bersama keluarganya dibantai. Ketika Imam Zainal Abidin ditanya, siapa yang menang, ayahmu atau para tentara Yazid? Imam Hussein tidak menjawab sampai mendengar suara azan. Ada suara azan, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Sajjad menjawab, ayahku menang. Ayahku memperjuangkan azan itu, memperjuangkan sholat. Karena di zaman Yazid dikagetkan, dibangunkan dengan suara azan, kemudian dia marah. Kemudian dia menyuruh yang azan itu. Sampai orang mengatakan, dia minta dipanggil Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Itu azan, saya nggak peduli, dia mengganggu saya tidur. Bunuh orang itu, hancurkan tempat itu. Kalau Imam Hussein tidak bangkit untuk melawannya, maka mungkin tidak ada lagi orang yang sholat. Jadi yang jelas bahwa kemenangan itu nilainya adalah berbeda-beda di sisi orang yang beriman. Dia menang melawan hawa nafsunya. Ketika Anda sukses berpuasa sebulan penuh, Anda menang melawan hawa nafsu. Ketika Anda bisa menunaikan kewajiban sholat tepat waktunya, Anda menang. Ketika Anda berhasil bangun dari gangguan-gangguan setan yang meninabobokkan Anda untuk tidak bangkit berdiri, melaksanakan ibadah sholat, Anda bisa melawan rasa ngantuk, kemudian Anda beribadah, Anda menang. Jadi makna kemenangan tentu berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita meyakini bahwa orang yang bangkit melawan kezaliman, pasti dia akan ditolong oleh Allah. Cuma kapan pertolongan Allah? Itu rahasianya Allah. Dan pasti kemenangan itu ada di dalam Al-Quran menyebutkan. Bukankah menurut contoh saja, tidak usah jauh-jauh, kita melihat bagaimana Yaman diserang, yang dijanjikan dia diserang oleh seluruh kekuatan dunia. Dijanjikan bahwa dia akan diserang dalam waktu 1 minggu selesai itu Yaman. Tapi sampai sekarang Yaman bahkan ikut membantu. Dia mengirim orang untuk membantu perang di Gaza. Begitu juga revolusi Iran ketika bangkit itu tahun 79. Itu baru bangkit, kemudian seluruh kekuatan dunia waktu itu membombardir Irak dan terjadi perang 8 tahun. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini? Adik kuasa yang tadinya tidak bisa dikalahkan, sekarang mereka mulai ketir-ketir melihat kekuatan-kekuatan dari prajurit-prajurit Allah. Padahal dia sudah dibaikot 40 tahun lebih. Diserang, mestinya waktu uang menyerang seminggu akan diselesaikan. Tetapi sampai sekarang mereka berjaya dan mereka sudah mengajak yang lain-lain untuk bangkit melawan kezaliman. Cuma kapan kemenangan itu? Banyak orang yang bertanya, mata Nasrullah, kapan menang? Ala, inna nasrullahi qarib. Kemenangan itu pasti akan datang dan dekat, tidak lama lagi. Cuma masalahnya, kitanya yang kadang-kadang kurang sabar melihat itu. Kadang-kadang menyalahkan, kenapa enggak segera kekuatan itu enggak dihabiskan saja sekarang? Jangan Anda tanya kepada orang-orang yang sudah membela. Tanyakan kepada orang yang tidak pernah membagi atau membela, atau yang pesta-pesta di saat bangsa dia sendiri, darah dagingnya sendiri dibantai. Tentu bakhil, ilmu juga akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bakhil secara harta juga hartanya dia tidak akan pernah berkah. Bakhil secara ilmu, ilmunya juga tidak akan pernah berkah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang pelit, baik dari ilmu maupun dari harta kita. Itu Pak Bambang, jangan khawatir, janji Allah tidak akan pernah meleset. Iya, Ustaz. Soalnya di surat Al-Taubah itu kan banyak dijelaskan mengenai masalah peperangan, Ustaz. Di mana Allah itu mewajibkan orang untuk berperang, untuk menjalankan kebajikan, kezoliman. Jadi rakyat Palestina yang gugur ini saat itu sudah menjalankan apa yang disebutkan dalam surat Al-Taubah saat ya. Bahwasanya Allah menganjurkan untuk artinya untuk yang ketakutan itu orang-orang yang munafik, ibadahnya juga malas, tidak mau bersedekah, pelit. Nah, bagi orang yang beriman,
mereka ketika bergerak, pada hakikatnya mereka sudah menang. Jadi kita harus meyakini kemenangan itu adalah Ya. kemenangan mereka melawan nafsu mereka. Kemenangan itu kemenangan mereka untuk membersihkan harta mereka. Kemenangan itu ketika mereka bangkit untuk menjalankan kewajiban. Dan hakikatnya itu adalah kemenangan. Ya, Jadi Ustaz. kemenangan sejati nanti saat dia berjumpa dengan manusia-manusia yang mulia, mendapatkan balasan-balasan yang Amin. jihad, ada jihad yang kecil, ada jihad yang besar. Jihad perang di medan perang itu katanya Nabi, itu jihad asghar, jihad kecil. Jihad yang besar itu adalah jihad kita melawan hawa nafsu kita. Di sana mereka berjihad dengan perang, dengan badan. Di sini kita berjihad dengan melawan hawa nafsu kita, berbagi, berdoa, berbagi dengan apa yang kita miliki. Ya, semuanya sama, nanti ada kelas-kelasnya diuji oleh Allah dengan ada waktu dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya, makasih Ustaz. Oke, cukup ya. Ya, Nanti cukup. Ya, untuk sekarang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ma'sumin dari manusia-manusia suci dari doa-doa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wa farajuna bihim ya karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil mala'il a'la wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil mursalin. Allahumma aati Muhammad al-wasila wa syarafa والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إنا آمنا بمحمد وآله ولم نراهم ولا تحرمنا يوم القيامة رؤيتهم وارزقنا صحبتهم وتوفنا على ملتهم واسقنا من حوضهم مشربا رويا سائغا حنيئا لا أزمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنا بمحمد وآله ولم نراهم فأرنا في الجنان وجههم. اللهم بلغ اللهم بلغ اللهم بلغ روح محمد أن تحية كثيرة وسلامة. إلهي أذم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك مشتكى وعليك معول في شدتي والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق آله الطاهرين. اللهم قلني وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضاك وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بسعة من رحمتك وفوزا عندك. جعل صلاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة دعانا به مستجابة أرزاقنا به مبسوطة همومنا به مخفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها كرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده محمد صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا سائغا حنيئا لا أزمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية صدق النية وإرفان الخرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة
وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب الإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Silakan.